Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Ini disusun oleh aku sendiri loh, Salsabila Nisa Rohma, mahasiswa PPG calon guru Universitas Muhammadiyah Gresik. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 3. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni ing ngarsa sung tulodo, yang berarti yang di depan memberikan contoh. 2. Ing madya mangun karso, yakni berarti yang di tengah memberikan semangat. 3. Tutwuri handayani, yakni berarti yang di belakang memberi dorongan atau motivasi. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 4, yakni menurut kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, dan sistem among. Mendidik sesuai kodrat alam. Kodrat alam mengacu pada pemahaman tentang fitrah manusia dan keberadaannya sebagai bagian dari alam semesta. Sehingga pendidikan perlu mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal seperti keadilan, kepedulian lingkungan, dan rasa keterhubungan dengan alam. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam berarti mendidik anak-anak dengan menghormati potensi dan keunikan yang mereka miliki, serta menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi alamiah mereka. Setiap anak memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pendidikan harus berperan dalam membantu anak mengembangkan potensi alaminya tanpa paksaan. Pendidikan juga harus selaras dengan kodrat dunia luar, yaitu lingkungan sosial, budaya, dan alam yang mengelilingi anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dengan lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan individu, tetapi juga untuk hidup dalam masyarakat secara selaras dengan alam. Mendidik sesuai kodrat zaman. Kodrat zaman menekankan pada pemanfaatan teknologi serta perkembangan zaman agar anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sesuai dengan tuntutan masa kini. Dengan maksud dari Ki Hajar Dewantara, mendidik sesuai dengan kodrat zaman berarti menyiapkan anak untuk menghadapi tantangan dan perubahan di masa kini dan masa depan, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang ada. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perubahan sosial, sehingga anak dapat hidup dan berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Meski begitu, pendidikan tidak boleh kehilangan arah atau jati diri, melainkan harus membekali anak dengan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, serta memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat, agar mereka dapat menjadi pribadi yang adaptif tanpa kehilangan identitasnya. Dalam mendidik sesuai kodrat zaman, anak didorong untuk menguasai keterampilan modern sambil tetap menghargai budaya-budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Selain itu, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain.
Sistem Among. Sistem Among adalah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem ini menekankan pada pendampingan dan pengasuhan yang didasarkan pada kasih sayang, perhatian, dan pemahaman terhadap siswa. Prinsip utamanya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang secara alami sesuai dengan kodratnya, sambil tetap diarahkan melalui bimbingan yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Dalam sistem ini, pendidik berperan sebagai pamong yang memfasilitasi anak untuk belajar dari pengalaman dan lingkungan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Anak diajak untuk berpikir mandiri, mengembangkan inisiatif, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Dengan pendidik berfungsi sebagai teladan yang menginspirasi dan memberikan dorongan dari belakang, sesuai dengan semboyan Tutwuri Handayani. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. 1. Mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Menanamkan budi pekerti pada siswa. 3. Mengimplementasikan sistem Among dan sistem Tripusat. 4. Melaksanakan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial kultural. Penerapan strategi di sekolah. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan berperan aktif. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi. Dan yang terakhir, memberikan proyek kepada siswa dengan memberikan kebebasan untuk memilih proyek sesuai dengan minatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.